Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tesana Aulia dengan NIM 860441171, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Kita akan bahas makna pilar pendidikan, prinsip kehajar dewantara, tantangan zaman sekarang, dan bagaimana nilai-nilai ini masih sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah pendidikan kita saat ini. Mari kita mulai. Bagian pertama, makna pilar dalam pendidikan. Apa itu makna pilar dalam pendidikan? Pilar adalah dasar atau tiang penyangga. Kalau kita bangun rumah, pilar itu yang akan menopang bangunan supaya kokoh, tidak roboh, dan bisa bertahan lama. Begitu juga dengan pendidikan. Pilar pendidikan adalah nilai-nilai, prinsip, atau aturan dasar yang menjadi fondasi seluruh sistem pendidikan kita. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan tidak punya arah yang jelas, mudah berubah-ubah, dan tidak bisa membentuk manusia yang berkualitas. Pilar inilah yang menjadi pegangan baik bagi guru, murid, maupun seluruh bangsa. Agar tujuan pendidikan tercapai, yaitu mencetak manusia yang cerdas, berkarakter, dan berguna bagi bangsa. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita kenali 3 prinsip dasar pendidikan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Prinsip ini dirangkum dalam semboyan terkenal, yaitu ada ing ngarso sung tulado, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang saya bisa ya. Yang pertama yaitu ingarso sung tulodo. Artinya di depan memberi contoh. Ini tugas utama pendidik, guru, orang tua, atau pemimpin. Kalau kita ingin murid rajin, kita harus rajin dulu. Kalau ingin murid sopan, kita harus sopan. Guru bukan cuma mengajar teori, tapi menjadi teladan nyata. Sikap, perilaku, dan cara berpikir guru adalah contoh utama bagi murid. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Saat berada di tengah-tengah murid, pendidik berperan sebagai teman, pendamping, dan penyemangat. Kita tidak boleh mendikte atau memaksa, tapi bantu murid menemukan bakatnya, membangkitkan kegiatan belajar, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Pendidikan itu memanusiakan manusia, jadi semangat dan keinginan belajar harus tumbuh dari dalam diri murid, didukung oleh guru. Dan yang ketiga itu tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Saat murid sudah mulai bisa berjalan sendiri, berkreasi, dan belajar mandiri, tugas guru adalah di belakang sebagai mendukung, mengarahkan, dan membiarkan mereka berkembang sesuai kemampuannya. Guru tidak harus selalu di depan, tapi harus selalu ada untuk membantu jika mereka butuh, dan memberi semangat agar mereka terus maju dan mandiri. Bagian ketiga yaitu relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita bahas apakah prinsip ini masih relevan di era digital, di mana pembelajaran daring, internet, dan teknologi sudah menjadi hal biasa. Jawabannya sangat relevan, tapi ada tantangan besar yang harus kita hadapi. Mari kita bahas aspek-aspeknya. Pembelajaran daring atau jarak jauh. Relevansi ingarso sung tulodo tetap berlaku. Meski lewat layar, guru harus tetap memberi contoh ketepatan waktu, cara bicara yang baik, dan cara menyampaikan materi yang rapi. Tuturi handayani sangat dibutuhkan karena murid belajar sendiri di rumah. Guru harus rajin memotivasi, mengingatkan, dan memberi dukungan lewat pesan atau tugas supaya mereka tidak malas. Tantangannya, murid menjadi mudah bosan, kurang interaksi langsung, dan sulit memantau apakah mereka benar-benar belajar atau hanya sekadar ada di depan layar. Ada literasi digital.
Relevansi ing madya mangun karso. Guru wajib mengajarkan cara memilah informasi, membedakan berita benar dan bohong, serta cara beretika di dunia maya. Kita membangun semangat mereka agar cerdas menggunakan teknologi, bukan dikendalikan teknologi. Tantangannya banyak informasi palsu, konten tidak pantas, dan bahaya penipuan di internet. Murid-murid butuh bimbingan agar tidak salah jalan. Selanjutnya ada karakter peserta didik. Relevansinya, semua prinsip Ki Hajar sangat penting untuk membentuk karakter. Di dunia maya, orang sering lupa sopan santun atau bertindak sembarangan karena tidak bertatap muka. Guru harus tetap menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat, baik saat belajar tatap muka maupun daring. Tantangannya, pengaruh buruk media sosial, gaya hidup instan, dan kurangnya rasa empati akibat terlalu banyak berhadapan dengan gawai atau gadget. Bagian keempat, refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional. Terakhir, mari kita renungkan bagaimana pilar-pilar ini menjawab masalah pendidikan kita saat ini. Kita tahu masalah pendidikan kita sekarang, banyak murid pintar secara akademik tapi kurang berkarakter. Banyak yang terjebak pengaruh buruk teknologi atau pendidikan dirasa hanya mengejar nilai, bukan membentuk manusia. Pendidikan berdasarkan prinsip Ki Hajar Dewantara itu menjawab dengan ada 3 cara menjawabnya. Yang pertama yaitu mengembalikan pendidikan ke tujuannya, membentuk manusia yang beradab, mandiri, dan berakhlak mulia, bukan sekedar mencetak nilai tinggi. Yang kedua, menyeimbangkan teknologi dan nilai kemanusiaan. Kita pakai teknologi untuk belajar, tapi tetap dijaga oleh nilai sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab. 3. Memanusiakan murid. Tidak ada paksaan, semua dikembangkan sesuai bakat dan minatnya, didukung oleh guru yang menjadi teladan dan pendamping. Kalau kita kembali dan memegang teguh pilar ini, pendidikan kita akan jauh lebih berkualitas. Kita tidak hanya menghasilkan orang yang pintar, tapi orang yang pintar, baik hati, dan berguna bagi bangsa Indonesia. Demikian pembahasan kita tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Intinya prinsip Ki Hajar Dewantara bukan warisan masa lalu, tapi kompas yang menuntut pendidikan kita di masa depan, di tengah kemajuan teknologi sekalipun. Materi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.